Ya teman-teman, ini adalah Helix ya, 55 watt ya. Ini agak aneh nih, ada bunyi nih kayak jangkrik ya. Coba ya saya arahkan mikrofon saya. Ya, ini kasusnya agak aneh teman-teman. Kalau untuk kaca sih bagus ya. Ini bunyi nyet kayak apa, jangkrik gitu, apa tonggeret lebih tepatnya tonggeret ya. Coba nanti saya kasih tahu dulu, cek dulu ya, ini masalahnya apa nih. Ini lucu nih ya. Oke teman-teman, ini induktornya saya lepas ya, coba ya, biar harusnya sih bisa nyala sih, karena fungsi induktor itu kan memperhalus gelombang arus ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini saya akan coba nyalakan ya, bagaimana reaksinya tanpa induktor, karena induktornya ini bermasalah, terlepas dari lilitannya ya. Ini kan lilitannya induktor itu kawat aja hanya kawat aja ya, dan ini kawatnya terlepas teman-teman, dan terlepas juga dari kakinya ya. Tuh, coba saya nyalakan dulu ya teman-teman. Saya langsung nyalakan ya. Ini kamera saya taruh di atas karena saya nggak bisa pegang kamera teman-teman. Coba ya, nggak mau nyala ya teman-teman. Coba saya sambungkan ya. Saya pegang, aduh, lumayan guys, panas banget ini, bahaya. Ya teman-teman, ini kasusnya cukup unik teman-teman ya. Ini dia nggak rusak ya. Ini cuannya lumayan lah, saya ada cuan sedikit ya. Pertama-tama saya jelaskan kembali ya. Pertama, vonis saya di induktor ya. Induktor juga rusak teman-teman ya. Pertama memang gejalanya bunyi kayak tonggeret lah. Kalau kalian tahu di kampung kalian, kalau ada yang namanya tonggeret, bagi kalian yang nggak tahu tonggeret, cari aja di Google tonggeret tuh kayak apa bunyinya ya. Kepakan sayapnya cek begitu ya. Nah, setelah saya cek ya, pertama vonis saya di induktor nih, di induktor ya. Saya zoom dulu. Ya, pertama kali saya vonis induktor ya. Induktor, saya pikir induktor ini ya udahlah, saya coba cek tanpa induktor, ternyata tidak bisa nyala teman-teman. Saya jumper malah ini transistornya yang panas. Saya agak-agak cium-cium bau sedikit sih, agak bau gak enak gitu. Saya pas pegang, tangan saya kesundut, panas nih, panas banget ya. Nah udah gitu saya ganti trafo karena bunyi. Biasanya trafo ya, maaf, sekali lagi mohon diralat ya, bukan ini yang bunyi, tapi trafo yang bunyi berdecit ya. Ini trafonya udah nggak bener, nggak bagus. Terus saya ganti kanibala nih, ambil sama ya, kebetulan ya ada Philips ya. Nah saya tes lagi nih, lalu dia lampunya meredup ya, setelah meredup, lalu saya kan penasaran nih, saya pegang aja komponennya, langsung pegang nih, saya pegang satu-satu mana yang panas. Saya kan penasaran, ternyata ya ini
kapasitor ya, 154 400 volt ya. Ini yang merah saya ganti dengan 224, aman ya, bagus ya. Ternyata apa, berhasil ya. Ini berhasil teman-teman. Itulah ilmunya. Kalau servis itu kalau nggak pakai feeling, kalau ada maaf teman-teman, pakai feeling aja, coba aja gitu loh. Bukan pakai feeling sih, cuman pengalaman ya, coba aja nggak apa-apa. Terus ini agak pecah ya, ini agak pecah bukan karena rusak ya, karena ini nih meleleh ke sini pecah, jadi lapisannya pecah sedikit. Tapi ini masih aman, saya jamin masih aman. Nah, kapan hari ada pertanyaan dari bank siapa itu, saya lupa ya, saya lupa bank siapa. Dia bilang RB-nya 10 ohm mana, karena posisi lampu si abang ini udah terbakar semua nih, Nah ini nih saya sekalian jelasin. Ini mesinnya masih bongkaran ya, telanjangannya. Sebentar ya, saya jepitkan dulu. Karena sudah terbakar nih, abangnya nggak tahu, tanya saya nih, bang coba ya bang ya, lihat nih, saya jelaskan sekalian lah buat satu video. Nah ini kalau basis ya kan, basis kolektor emitor ya, basis kolektor emitor. Kalau basis itu selalu, kalau untuk lampu ini 55 untuk jenis seperti ini ya, jenis seperti ini 55 45 watt ya. Ini 45 watt seperti ini nih, saya kasih lihat nih. Oh, nah, saya kasih lihat nih 45 watt nih ya. Sebentar, itu terserah sampean mau gimana belajarnya, sama aja sih kalau sama saya mah. Nih yang terbakar nih ya, nih ini juga terbakar nih, tapi saya kenapa bisa tahu, paham, hafal aja gitu, udah hafal karena nih mesin 45 watt 55 nih. Ini basis nih, saya sudah bilang, katakan basis kolektor emitor. Nah ini basis untuk lampu 45 55 ya, ini pasti 10 ohm mengarah ke ferrit. Mana sih ferrit? Nah ini nih ferrit nih, ini yang disebut ferrit. Iya, ini disebut ferrit. Nah, kita balik lagi biar sampean tahu, sekalian belajar lah. Nah, ini nih basisnya. Kalau basis selalu mengarah ke ferrit 10 ohm ya, 10 ohm. Emitor nggak ada, emitor larinya kemana nih? Kemana nih pokoknya? Ke sini pokoknya. Ya, ke starter biasanya. Nah, terus basisnya itu dia paralel 1R5 ya, 1,5 ohm dijadiin paralel begini nih. Ini udah kebakar parah nih, ini nggak bisa dibenerin nih ya. Pokoknya ini basis mengarah ke ferrit. Ingat, ini ada ferrit nih, ini ferrit nih 6 kaki. Kalian kalau buka lampu ada 6 kaki, ini udah pasti ferrit. Salah satunya mengarah ke basis, kaki basis ya, nilainya 10 ohm untuk Philips ya. Kalau merek lain saya belum cek ya. Nah emitornya itu paralel 2 ya, 1,5 nih ya. Ini juga nih kalau saya balikin sama aja tuh kalau saya balikin sama aja, basis tuh arah ke ferrit, udah pasti tuh. Emitor 1,5 1 R5 ini 100, terusnya 100. Kalau dibaca, kalian kalau ada aplikasi Android buka aja ya, 100 kalau dibaca di Androidnya 10 ohm. Ini gampang sih sebenarnya, nggak susah. Ini ya tuh, basis selalu ke arah ke ferrit. Ini salah satu kakinya ferrit ya, salah satu ujung ke ujung nih. Ini 10 ohm, ini emitor 1,1 R5 1,5 itu aja teman-teman. Nah demikian juga ini nih
sama aja sih, bentuk mesinnya gitu-gitu aja tuh. Ini basis ya, basis ngarahnya ke 10 ohm. Ini emitor, ini emitor, basis ini kolektor emitor. Nah, emitor ini berapa nih, saya nggak kelihatan, bentar saya lihat dulu berapa ini ya, lupa saya lihat. Tantan saya lihat dulu ini berapa ini. 1R2 1,2 ohm teman-teman, 1,2 ohm ya, pakai ya. Kalau kalian ada 1,5 nggak masalah, bagus, malah besar malah bagus, tahannya lebih kuat ya. Nah gitu ya teman-teman ya, jangan lupa ya, nanti tanya-tanya lagi gitu loh. Nah ini buat kalian ya, aduh ini sih parah, saya nggak mau perbaiki karena kacanya juga hancur, rusak ya. Nih yang ini nih 45 nih, nih kayak begini nih tuh, rusak nih, ogel-ogel begini nih. Terus pas cabut kawatnya putus, terus mesinnya rusak begini nih. Kalian jangan mau terima, udah kembalikan aja karena nggak ada gunanya. Kalau servis lampu mau cuan itu salah satu rusak, jangan dua-duanya repot teman-teman. Itu kalau dari saya pribadi ya, tuh kayak ini tuh ya, tuh ini airfishnya hancur nih. Syukur-syukur kalau dikasih sama pelanggan, kalau dia nggak mau ambil ya udah kita ambil aja, kah komponennya masih bagus kok, yang bagus-bagus nih. Tuh ini juga pecah tuh kapasitornya tuh. Ini kemungkinan ini ya pakai genset ini nih, hancur tuh. Maaf kalau saya salah ya, ini kemungkinan pakai genset, hancur tuh, jebol ya, kelihatan nggak, pecah dia nih. Saya kasih lihat nih, karena ini udah rusak, udah jelek tuh ya. Tuh lihat, kelihatan nggak, jebol itu kapasitornya tuh ya. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Ini saya perbaiki dulu, kacanya nih masih bisa nyala nih, saya lem dulu baru saya perbaiki. Gitu aja teman-teman, info dari saya ya teman-teman. Ini kacanya udah kering ya, kemarin saya lem. Nah berhubung ini saya kasih lihat ya, ini air fuse nya cuman 2,2 ohm, maka akan saya ganti yang 12 ohm ya, biar lebih besar tahanannya terhadap listrik ya, biar lebih aman. Kalau ini 2,2 ohm sangat kecil, rawan teman-teman. Oke, saya ganti dulu, nanti sekalian kita closing ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini lampu sudah selesai ya, saatnya langsung kita closing ya. Nyalakan langsung 1 2 3. Oke, puji Tuhan, menyala dengan terang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman, dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.